Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwanu fillah sadaqakumullah, jamaah Masjid Al-Azhar yang insyaallah dirahmati Allah. Marilah pada kesempatan kajian sore hari ini kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatannya kepada kita semuanya, memberikan rahmatnya kepada kita semuanya, memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, sehingga pada sore hari ini kita bisa mengisi waktu yang Allah berikan kepada kita semua dengan thalabul ilmi, dengan membahas, mengkaji ayat-ayat Allah, sehingga kita mendapatkan kenikmatan iman itu ya. Sebagaimana sekarang ini banyak gelombang orang-orang kafir masuk Islam, ini juga bisa kita rasakan perjalanan spiritualnya. Di dalam surat An-Nasr ayat yang kedua Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kalian akan melihat manusia itu masuk ke dalam agamanya Allah, masuk Islam secara berbondong-bondong. Ini kalau kita lihat YouTube itu ya, banyak kesaksian saudara-saudara kita, saudara muslim di belahan bumi Eropa itu, yang kemarin beberapa waktu yang lalu itu saya lihat ada seorang Jerman, dari Jerman masuk Islam. Beliau itu menyampaikan kesaksiannya dengan nangis-nangis haru. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah beri kenikmatan kepadaku berupa Islam ya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang lebih dahsyat lagi, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan kenikmatan kepadaku berupa Al-Quran. Jadi saudara kita yang Jerman ini masuk Islam dari pernyataan itu, tentunya beliau setelah membaca Al-Quran. Ya. Al-Qurannya saya yakin ya, dugaan saya ini 90% mungkin benar gitu ya. Yang beliau baca ini adalah Al-Quran terjemah. Al-Quran terjemah. Bukan Al-Quran dengan pemahaman bahasa Arab. Beliau belajar bahasa Arab dulu, kemudian memahami Quran itu dengan pemahaman bahasa Arab. Enggak, dengan Quran terjemah. Itu masuk Islam dan
bersyukurnya luar biasa dengan membaca Quran terjemah itu tadi. Ada lagi yang dari Inggris, tapi ini belum masuk Islam ya. Ada seorang Nasrani kalau mau sholat 5 waktu itu datang ke masjid. Karena ketika mau sholat di masjid itu dibacakan bacaan Quran. Jadi sebelum sholat, sebelum azan berkumandang dibacakan bacaan Quran. Nah ketika mendengar bacaan Quran itu, dia itu datang ke masjid mendengarkan bacaan itu. Kemudian sudah berapa kali diamati sama imam masjid itu, didatangi. Kenapa kok Anda itu senantiasa datang ke masjid, duduk di luar masjid nggak masuk? Saya ini, saya bahasakan ya, saya ketagihan merasa betul-betul tersentuh dengan bacaan Quran. Bacaan Quran yang saya yakin tadi seperti tadi itu, dia itu nggak tahu artinya, ya nggak tahu artinya itu pasti saya yakin itu, karena orang Inggris, ya dia nggak tahu artinya, tapi dengan bacaan Quran itu hatinya tersentuh, tidak hanya tersentuh, ketagihan mendengarkan bacaan Al-Quran. Oleh karena itu kita ini yang sudah lama masuk Islam, ya, marilah kita mulai banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Nah sebelum kajian ini saya mulai, saya ingin menyampaikan dulu, tadi lupa tadi di awal, Ustadz Ngadiri itu izin sama saya itu jam 5:04. Jadi saya mau cari pengganti itu agak kesulitan, mohon maaf ini ya, saya mohon izin saya gantikan Ustadz Ngadiri ini. Saya diminta beliau untuk menggantikan beliau gitu ya. Nah, marilah kita coba menggali Al-Quran, mentadabburi Al-Quran dari berbagai macam sisi, ya, sehingga kalau saudara-saudara kita tadi masih banyak lagi kisah-kisah itu, termasuk yang terkenal hari ini adalah Koh Donditan. Koh Donditan ini mantan pendeta Kristen Protestan, ya. Beliau ini membaca Injil, beliau ini mengkoleksi Injil itu dari tahun ke tahun. Jadi dari tahun berapa sampai tahun sekian itu diteliti, dikaji sama beliau, kok banyak revisinya. Wong kitab suci kok ada revisinya gitu loh. Lah terus beliau membuka Al-Quran. Quran ini mulai dari tahun yang paling lama sampai sekarang itu nggak ada revisinya, nggak ada perubahan. Nah, piye mau perubahan, masa ya yang titiknya 2 jadi hilang 1 kan beda. Ya jadi kalau titiknya 1 jadi ba, sudah beda. Nggak mungkin Quran itu terjadi revisi, dikurangi 1 titik saja sudah berbeda. Pengucapannya berbeda juga maknanya begitu. Jadi tidak mungkin Quran itu berubah, ya. Itu yang digumuni sama saudara kita Koh Donditan ini tadi. Akhirnya beliau belajar dan masuk Islam, dan banyak orang yang mu'alaf masuk Islam itu melalui lesan beliau. Jenengan nanti bisa buka tentang kisahnya beliau, sudah diupload itu di YouTube itu ya, banyak. Nah, maka marilah kita jangan kalah sama saudara-saudara kita ini yang punya spiritual, perjalanan spiritual, masuk Islam, mempertebal imannya dengan banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan tentang materi perkataan, atau kalau di dalam bahasa Qur'annya itu kaulan, perkataan. Ada di antara kita yang sehari itu tidak pernah berkata? Tidak ada ya, senantiasa berkata dan banyak perkataannya ya. Nah itu diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfidu min qaulin, ya.
Jadi tidak ada satu huruf kaulin. Yalfidu itu lafat, itu maknanya huruf. Kalau di dalam Quran ini diterjemahkan dengan tidak ada satu ucapan yang diucapkan. Lafat sama kaul itu beda. Ya, kalau kaul itu ucapan, kalau lafat itu huruf. Jadi kalau kita terjemahkan tidak ada satu huruf yang diucapkan kecuali padanya ada malaikat pencatat. Jadi ucapan yang kita ucapkan ini dicatat sama malaikat. Bahkan tidak tingkat satu kata, satu huruf itu dicatat. Ada perkataan satu huruf? Ada enggak? Perkataan satu huruf ada enggak? Apa perkataan satu huruf? Nun, qaf, shad, itu perkataan yang baik. Kalau perkataan yang enggak baik, ada enggak perkataan yang tidak baik? Ada kesirikannya, nilai kesirikannya itu satu huruf, ada enggak? Saya buka itu googling itu, perkataan satu huruf kaitannya sama kesirikan itu. Ternyata ada kata-kata itu kata-kata orang Hindu itu. Jadi ada semacam kayak perintahnya, barang siapa yang mengucapkan kata 1000 kali, maka nanti ketika dia mati dia akan berreinkarnasi yang baik gitu loh. Ya, itu hurufnya itu kayak angka 3, terus ada titik 2-nya, ada capingnya itu hurufnya. Itu satu huruf. Ya, jadi satu huruf dari perkataan kita itu dicatat sama malaikat. Kalau Allah mengatakan satu huruf berarti ada perkataan satu huruf. Ini cara kita mengkajinya. Jadi oleh karena itu marilah kita jaga perkataan kita. Sekarang perkataan itu tidak lewat mulut saja, tidak lewat lisan. Ternyata perkataan itu sekarang ini berkembang menjadi lewat Android gitu loh. Ya, lewat Android ini. Jadi jangan dikira kalau kita mejet-mejet HP kita di grup WA itu bukan perkataan dan itu tidak dicatat malaikat. Ya. Apa yang kita ucapkan, kita komunikasikan lewat Android ini termasuk dalam konteks ruang lingkup hal yang dicatat malaikat. Oleh karena itu, bagaimana apa yang kita ucapkan itu punya makna pahala, punya makna kebaikan, punya makna bisa berbekas. Ya, ada bekasnya. Emang perkataan itu enggak berbekas? Berbekas. Bentar nih, saya tak minum dulu. Saya kasih contoh. Satu kisah ketika Ibunda Hajar itu ditinggal sama Nabi Ibrahim ketika baru melahirkan Nabi Ismail. Ya, ditinggal di padang pasir. Kemudian Ibunda Hajar berkata, apakah kamu ini akan meninggalkan kami berdua di sini, di tempat yang tidak ada manusia dan tidak ada sesuatunya di sini ini? Diam saja. Nabi Ibrahim itu meninggalkan, ditaruh, terus ngeloyor pergi. Ditanya itu, apakah kamu meninggalkan kami berdua di sini, di tempat yang tidak ada manusia dan tidak ada sesuatu di sini? Diam saja. Ketika pertanyaan itu, Allah amaraka bihada? Apakah Allah yang menyuruh kamu meninggalkan kami di sini? Dijawab, na'am. Nah, kemudian setelah perkembangan waktu, ada perintah untuk menyembelih Nabi Ismail. Ya, perkataannya ibunya, yaitu Ibunda Hajar, Allah amaraka bihada, ini juga dilakukan, diucapkan, ditanyakan kepada bapaknya ketika ya bunaya arabil manami
Ani adbahuka, mangdur pada madataro. Sebelum Nabi Ismail menjawab, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sobirin, itu beliau mengatakan Allah amaraka bihadza. Sebelum itu kan ayatnya ya abatif alma tu'mar, kan ayatnya begitu. Tapi di dalam riwayat sebelum beliau mengatakan itu, Nabi Ismail itu, pertanyaan yang diucapkan oleh ibunya dulu diucapkan juga oleh Nabi Ismail. Jadi perkataan ibunya itu walaupun beliau itu digendong masih kecil, ternyata berbekas sampai dewasa, sampai umur 14 tahun. Gitu ya. Banyak lagi, nanti kita sampaikan bagaimana perkataan itu berbekas dari seorang ayah kepada anaknya walaupun sudah puluhan tahun. Jadi makanya kita ini jaga ucapan kita, ya. Ada beberapa contoh di Facebook itu bagaimana ucapan seorang ibu itu, dia itu kecewa dengan ucapannya yang diucapkan kepada anaknya. Jadi ada seorang ibu, anaknya namanya Fatih ya. Anaknya ini ya namanya anak kecil yang cerdas itu ciri-cirinya itu bukan pendiam. Jadi ya banyak aktivitas, maksudnya kayak hiperaktif lah. Jadi sesuatu sudah dirapikan diberantakin lagi ya. Akhirnya ibunya jengkel, kamu ini bisanya cuman buat berantakan rumah saja. Itu pagi diucapkan, siangnya anaknya itu lari ke jalan ditabrak motor meninggal. Jadi ucapan terakhir kepada anaknya itu tadi ucapan yang menghujat lah ibaratnya begitu. Dan itu kecewa. Kalau ngerti nanti anaknya mau meninggalkan, ya mesti diucapkan ucapan yang baik. Kita nggak tahu ketika kita ngomong sama anak kita, ngomong sama istri kita, itu omongan kita yang terakhir, mungkin nyawa kita yang terakhir, atau anak atau istri kita itu yang terakhir berjumpa dengan kita. Oleh karena itu penting sekali kita menjaga ucapan kita ini. Bisa jadi ucapan yang kita ucapkan itu ucapan yang terakhir, baik yang meninggal kita atau yang meninggal adalah lawan bicara kita. Pentingnya memilih ucapan itu di situ. Sehingga ketika kita tahu itu, kita akan itu menjadi timbangan gitu loh. Kalau kita ucapan terakhirnya itu baik, ajakan kebaikan, nasihat kebaikan, atau memberikan support kebaikan kepada orang-orang yang kita sampaikan, yang kita bicara, yang kita ajak bicara, maka itu juga menjadi catatan kebaikan kita, ya. Baik, kita mulai dari surat Fussilat ayat yang ke 33 34 ya. Surat Fussilat surat yang ke 42 ya. Eh, 41 surat yang ke-41 ayat ke-33 34 ya. Ayat yang ke-33 34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'atu idfa billati hiya ahsan fa idal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Wa man ahsanu qaulan, dan siapakah orang yang paling baik perkataannya. Waman ahsanu qaulan, dan siapakah orang yang paling baik ucapannya. Mimman da'a ilallah, dibandingkan dengan orang yang menyeru kepada Allah. Wa amila sholiha, dan beramal solih dan berbuat baik. Arti kalau dikaitkan dengan ayat kata yang sebelumnya,
Dan siapakah orang yang paling baik perkataannya, yaitu dibandingkan dengan orang yang menyeru kepada Allah dan menyeru untuk beramal soleh gitu. Wa qala innani minal muslimin, dan orang-orang yang telah berkata aku ini termasuk orang yang menyerahkan diri. Ya. Ini di dalam tafsir ahsanu qaulan da'a ilallah, mimman da'a ilallah itu ada dua pendapat, ya. Pendapat yang pertama yang dimotori oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksud ayat ini adalah seorang muadzin, ya, seorang muadzin. Dari hadisnya, al muadzinuna atwalun nasi a'naqon yaumal qiyamah. Juru adzan adalah orang yang paling panjang lehernya, artinya terhormat kelak di hari kiamat. Kemudian di dalam yang lainnya, al imamu dhaminun wal muadzinun mu'tamanun fa arsyadallahu a'immata wa ghafara lil muadzinin. Imam adalah penjamin dan juru adzan adalah orang yang dipercaya, maka Allah memberi petunjuk kepada para imam dan memberi ampun bagi para juru adzan. Ya. Jadi golongan yang pertama, mimman da'a ilallah, itu yang dimaksud adalah para muadzin, ya. Jadi makanya banyak kita temui berita tentang orang yang sudah dikubur bertahun-tahun, jasadnya masih utuh ketika dibongkar kuburnya. Ternyata setelah ditelusuri dia seorang muadzin, ya. Seorang muadzin. Ini golongan yang pertama dari Aisyah. Kemudian golongan yang kedua, ayat ini bersifat umum, bukan khusus masalah muadzin saja. Karena surat Fusilat ayat yang ke-33 ini itu suratnya itu makiyah. Nah, surat makiyah itu ini belum diperintahkan untuk sholat, belum ada azan di situ. Ya, maka dari pendapat ini, ayat ini berkaitan dengan masalah yang sifatnya umum, bukan khusus untuk seorang muadzin. Ya, oleh karena itu, marilah dengan sifat yang khusus ini tadi, yang umum ini tadi, maka marilah kita berupaya untuk melakukan atau mengucapkan kata-kata yang paling baik. Kata-kata yang paling baik itu adalah da'a ilallah wa amila sholiha wa qala innani minal muslimin. Terkait dengan tiga hal itu kita lazimi menjadi aroma pembicaraan kita sehari-hari, baik itu kepada, yang paling penting itu kepada keluarga kita, anak istri kita, ya. Kalau kita itu mendapati anak istri kita itu ada kekurangan, jengkelke, nganyelke, ya, kita mengeluarkan kata-kata yang baik itu dengan salah satunya dengan cara mendoakannya. Ya, mendoakannya supaya itu adalah bermanfaat bagi diri kita dan bermanfaat bagi anak istri kita ketika kita nemuin jengkelke itu tadi, ya. Karena rata-rata ya manusia ketika mendapati anaknya atau istrinya jengkelke itu keluar perkataan yang tidak baik gitu. Ya seperti contohnya ibunya Fatih ini tadi, contoh itu, ya. Kemudian yang selanjutnya yang lebih hebat lagi di dalam surat Fusilat ini adalah wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, dan tidak sama antara kebaikan dan keburukan. Idfa billati hiya ahsan, dan tolaklah keburukan itu dengan kebaikan. Tidak sama perkataan yang, kalau ini kaitannya sama perkataan, maka tidak sama perkataan yang baik sama perkataan yang buruk. Tidak sama perkataan zikir, zikrullah dengan misuh, ora podo. Ya.
Dulu tuh waktu saya kecil kerep itu kalau ada teman-teman sing dulu tuh ngaji itu kan belum seperti sekarang ini ya. Jadi teman-teman tuh nek kesandung itu wis kebun binatang keluar gitu. Ya, kalau kesandung apa jenenge tiba kebun binatangnya keluar semua. Ya kan? Nah, kalau sekarang udah ngaji ini yang keluar adalah subhanallah astagfirullahaladzim. Beda apa? Sama apa enggak itu? Ya, astagfirullahaladzim ketika kesandung sama kebun binatang tadi. Sama enggak? Beda. Beda ya. Yang satu ini berpahala, bisa jadi musibah kesandung itu akan diampuni dosanya sama Allah, digugurkan, kemudian diganti dengan yang lebih baik. Kalau misuh itu kaitannya dengan bisa jadi Allah akan menambah musibah lagi begitu. Terus dicatat dengan catatan yang tidak baik, kan gitu. Ya. Kemudian tolaklah perkataan yang tidak baik itu dengan perkataan yang baik. Jadi ketika bahasa tadi kita sama anak sama istri, itu kita menerima perkataan yang tidak baik, ya, maka kita tolak dengan perkataan yang baik. Paling tidak kita doakan. Ya, kita doakan. Biasanya nek kita ini suami istri itu, kalau istri itu mengucapkan kata-kata yang tidak baik, diladeni akhirnya. Wah, perang tidak baik ini ceritanya gitu loh. Orang bedane ngaji karo orang ngaji jadinya gitu. Ya. Ini perlu kita perhatikan. Ini masalahnya ini amalan sehari-hari, ya. Amalan sehari-hari, dan ini bisa mendulang pahala yang banyak atau bahkan sebaliknya. Begitu kalau kita tidak sadar, ya. Gitu ya. Kemudian faidalladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim, ini loh yang luar biasa di sini ya. Nasihatnya Allah ini, dan ini dicontohkan sama Rasulullah. Apabila di antara kalian, di antara kamu dan dia ada permusuhan. Jadi kalau kita berkata yang baik kemudian dimusuhi, bahasanya gitu kalau saya gambarkan seperti itu. Kalau kita ngomong yang baik dimusuhi, faidalladzi bainaka wa bainahu, apabila di antara kamu dan dia ada permusuhan, ka'annahu waliyun hamim, maka buatlah seakan-akan orang yang memusuhi kamu itu menjadi teman setia. Oh piye coba. Piye ini carane piye? Ya, ini dilakukan sama Rasulullah ini. Tapi saya praktek itu abot banget. Terus ini saya terus terang ini. Ya mungkin jenengan juga merasa berat itu. Ya. Jadi kalau kita dimusuhi, ada permusuhan, urusan komunikasi perkataan ini, maka jadikanlah itu orang yang memusuhi itu teman setia. Ada sebuah kisah. Ketika Rasulullah itu menikah dengan Sofiyah. Sofiyah ini dari Bani Nadir. Bani Nadir itu Bani Yahudi yang itu melakukan pengkhianatan kepada Rasulullah di Madinah. Karena udah ada perjanjian melakukan pengkhianatan ini. Kemudian kepala Bani Nadir ini orang Yahudi, dedengkot Yahudi, berkhianat, dibunuh. Kemudian ini kepala Bani Nadir ini anaknya namanya Sofiyah. Ya. Sofiyah ini ayahnya dibunuh, suaminya dibunuh, kemudian pamannya dibunuh karena melakukan pengkhianatan. Kemudian yang dibiarkan tidak dibunuh itu adalah wanita dan anak-anak. Kemudian dikumpulkan di sebuah rumah. Sofiyah itu ketika datang ke rumah itu dia menyimpan dendam yang luar biasa. Kemudian setelah bertemu nama Nabi, apa yang diucapkan Nabi? Maaf ya Sofiyah, maaf, ayahmu itu sudah melakukan pengkhianatan terhadap perjanjian yang sudah dibuat. Maaf ya Sofiyah, maaf, aku terpaksa membunuh suamimu karena suamimu itu sudah melakukan pengkhianatan. Perkataan minta maaf dari Rasulullah, walaupun Rasulullah itu benar, itu meluluhkan hatinya Sofiyah. Akhirnya Sofiyah itu berkata, tidak ada manusia yang
paling aku cintai dari saya pergi dari tempat ini kecuali Rasulullah. Perkataan maaf ini ternyata dari secara psikologi itu bisa meluluhkan hati wanita. Jadi ada sebuah cerita di keluarga Sakinah yang miliknya Ustadz Tri Asmoro. Ada seorang ibu-ibu tuh datang kepada beliau mengadukan tentang perilaku suaminya. Suaminya itu sudah selingkuh 3 kali. Gawene mendem, gawene main. Ya. Kemudian mengadukan ini. Tapi ibu ini sudah bisa bertahan 10 tahun. Jadi diselingkuhi, kemudian bojone gawene mendem, gawene main itu bertahan 10 tahun. Ustadz Tri Asmoro, Allahumma yarham, itu gumun. Kenapa kok ibu nggak minta cerai saja sudah digituin? Lah gimana Ustadz? Setiap dia melakukan kesalahan itu dia senantiasa minta maaf sama saya. Maaf ya, ma. Aku ini memang betul-betul laki-laki yang tidak baik, laki-laki yang bejat. Saya minta maaf ya mah ya. Maukah mama memaafkan saya? Saya tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi. Gitu. Itu meluluhkan hati wanita. Lah seringkali itu kita ini sebagai laki-laki kita melakukan perbuatan yang benar itu di mata istri sok salah masihan gitu loh. Contohnya begini, contoh. Ya, istri saya. Jadi istri kita ini baru mengandung. Jenengan kan tahu orang mengandung itu rasanya ora penak, ya toh, mintanya itu ditemani. Padahal kita ini harus melakukan katakanlah pengajian yang harus rutin, yang itu tidak bisa kita tinggalkan gitu loh. Akhirnya kita minta izin, tapi diminta izin sama istri untuk tetap datang ke pengajian, tapi istri itu dengan berat hati itu melepas, gitu kan? Sampai di rumah dia marah-marah itu. Kita ini ngaji ini bener nggak? Datang pengajian bener nggak? Lo kok dimarahi? Disalah-salahke sama istri gitu loh. Nah kita ini berat kalau untuk minta maaf, kita bener ya. Ngaji itu bener ya, gimana sih? Ya, tapi sampai rumah disalah-salahkan sama istri, dimarah-marahi, diunek-unekke. Ya tak? Kita itu tidak ada salahnya itu untuk minta maaf sama istri gitu loh. Ketika seperti itu kondisinya. Ya, tapi itu berat. Saya sendiri masih susah melakukan itu. Berat itu. Tapi itu luar biasa. Itu bisa meluluhkan hati suami dan membuat rumah tangga itu menjadi harmonis gitu loh. Jadi kita sebagai suami ini kalau kita salah, istri itu menganggap kita kalau kita benar, bukan kita salah ya, apalagi kita salah gitu loh. Kalau kita benar ya, melakukan hal yang benar, dianggap salah sama istri, sudahlah minta maaf saja. Maaf ya Bu, maaf ya Umi, Abi memang tidak meninggalkan Umi sendirian dalam kondisi hamil, maaf ya Abi salah, maaf ya Umi ya, mudah-mudahan dengan Umi memaafkan Abi ini keadaan Umi lebih baik. Itu ketoknya diomongkan yang mimbar ini gampang, tapi diprakteknya Masya Allah. Saya aku itu susah itu bener. Karena kita posisi benar gitu loh, posisi kita melakukan hal yang baik gitu loh, tapi dianggap salah, dianggap nggak baik gitu. Karena yo kamu baik bagi orang lain, bagi dirimu, tapi bagi aku kamu nggak baik. Harusnya kamu di sampingku kok. Kamu meninggalkan aku kan gitu. Ya, nggak ada salahnya kita minta maaf. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, ini ka'annahu waliyun hamim itu seperti itu tadi. Ka'annahu waliyun hamim. Jadi kalau ada permusuhan, ya kan tadi kan kalau ada permusuhan nih antara suami istri, ini saya contohkan nggak usah jauh-jauh, suami istri aja. Suami istri ada permusuhan, maka kita buat seakan-akan menjadi teman setia. Piye carane permusuhan itu menjadi istri yang tadinya itu tidak mau tahu dengan urusan pekerjaan kebaikan kita itu menjadi bisa mau tahu itu bagaimana? Bisa mendukung kita itu piye carane? Caranya kalau yang dituntunkan Rasulullah tadi dengan cara minta maaf. Gitu. Minta maaf. Nah, itu yang pertama. Yang kedua di dalam surat Toha ayat yang ke
Ayatnya berapa ini? Itu saya share di grup WA Al Azhar tentang bagaimana kita mengucapkan perkataan yang lemah lembut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqulalahu qaulal layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Maka kalian berdua, Harun dan Musa, berkatalah kepada Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut, perkataan yang penuh kelembutan. Layyina ini ada tasjidnya, yaknya itu maknanya kelembutan yang terus menerus, bukan sekali tok. Jadi kadangkala kita ini lembut di awal, tapi ketika kita mendapatkan respon yang tidak baik atas kelembutan kita, kita jadi tidak lembut gitu loh. Nah maka kita diperintah untuk berkata yang lembut itu terus menerus, walaupun dinyek, walaupun dibully. Katakanlah kita sama istri sudah minta maaf, tapi masih saja diunek-unek bahasa, kita tetap lembut, kita tetap minta maaf, kita tetap membelai, ngelus-ngelus bahasanya, tetap jangan terpengaruh dengan sikapnya istri yang tidak menerima kita, begitu loh bahasanya. Atau kalau ibu-ibu jangan terpengaruh dengan sikapnya suami yang tetap kasar begitu, tetap lemah lembut. Kalau sama Fir'aun saja, ya, Fir'aun itu adalah seorang yang kafirnya itu menganggap dirinya Tuhan. Kalau sama Fir'aun saja Allah memerintahkan Nabi Musa sama Nabi Harun, dan itu juga otomatis itu kepada kita untuk mengatakan perkataan yang penuh dengan kelembutan itu, apalagi sama istri kita, keluarga kita, jamaah kita, grup WA kita, begitu loh. Yang kelas pembangkangannya itu jauh di bawah Fir'aun. Kalau sama Fir'aun saja itu kita itu harus lemah lembut, apa meneh karo Jokowi gitu loh, katakanlah begitu. Masa di grup WA Jokowi dibajing-bajing gitu, gimana coba? Nyun sewu nih, ngapunten, saya minta maaf, terpaksa keluar perkataan yang ada di grup WA itu. Apa Jokowi itu lebih buruk daripada Fir'aun? Saelek-elek Jokowi itu dia orang Islam, beriman kepada Allah dan sholat gitu loh. Tidak pantas kita ucapkan perkataan-perkataan yang menistakan. Wong sama Fir'aun aja disuruh untuk perkataan yang lemah lembut. Lemah lembutnya ini terus loh ya, bukan sekali tok. Apalagi sama istri kita, apalagi sama anak-anak kita, apalagi sama anggota jamaah kita ini, baik itu secara langsung maupun di grup WA. Ini yang perlu kita perhatikan. Ini ilmu dari Al-Quran seperti ini. Kita diperintah untuk berkata dengan penuh kelembutan, dan bagaimana kita memiliki sifat perkataan itu kaulan ahsanu kaulan. Jadi oleh karena itu berkata itu ya perlu ilmu ternyata. Ilmu berkata, ilmu berdasarkan Quran dan Sunnah, itu ada ilmunya. Jadi buat apa sih kita menghujat, kemudian ya katakanlah tadi seperti tadi menghujat pemimpin itu gunanya apa gitu loh. Dia juga ora krungu, ora marai sadar gitu loh. Perkataan kita ini dicatat sama malaikat. Nah yang menarik ini di akhir ayat tadi. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Supaya perkataan yang lemah lembut itu membuat dia sadar atau takut. Piye coba? Jadi meden-medeni wong kuwi ora usah nganggo getak-getak. Biasanya kalau orang getak-getak itu orang medeni biasanya. Biasanya itu. Jadi lemah lembut itu ternyata membuat takut. Ya, kalau kita mau perkataan kita ini didengar, orang yang mendengar itu ketakutan, perkataannya lemah lembut. Ini tuntunan Al-Qur'an. Ya, oleh karena itu, karena waktunya sudah habis, ya, kita akan nanti pada waktu yang lain kita bahas tentang masalah perkataan ini dari sisi yang lain.
Tapi penting saya sampaikan kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah sekalian, mulai hari ini marilah kita bangun, kita susun perkataan kita ini perkataan yang baik, bernilai ajakan kepada Allah, seruan kepada Allah, seruan kepada kebaikan, dan seruan untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Karena itu adalah perintah Allah kepada kita semuanya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya maaf. Apabila ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang keliru, yang salah itu datangnya dari saya pribadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.